Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini? Ada dua berita. Saya harus percaya yang mana ini, saudara-saudara? Jadi gini teman-teman. Ini ada berita. Satu, soal pernyataan dari Agus Raharjo sebagai mantan ketua KPK, katanya pernah dipanggil Pak Jokowi tanpa melalui jalur yang biasa, sehingga beliau Pak Agus ini bisa ketemu Pak Jokowi melalui jalur belakang lewat masjid katanya menuju ke istana. Artinya bukan jalur yang biasa dilewati oleh tamu-tamu umumnya, lewat yang biasa wartawan bisa melihat lah, kira-kira begitu. Dan saksinya Pak mantan rektor UGM yang menjadi menteri itu, Pak Pratikno namanya. Nah, di satu sisi kemudian ada bantahan dari Pak Ari Dwi Payana, juru bicara istana, yang menyebutkan bahwa pada jadwal yang disebutkan oleh Pak Agus itu, yang Pak Agus yang mantan ketua KPK itu, katanya tidak ada pertemuan, tidak terjadwal dan tidak ada pertemuan. Saya sebagai orang awam, sebagai rakyat biasa, tentu bertanya-tanya, tentu bingung. Memang yang dibicarakan katanya soal kasus Setia Novanto, di mana konon kabarnya versi Pak Agus Raharjo, Pak Presiden marah-marah dan meminta untuk menghentikan kasus itu. Karena ini berita yang menyangkut dua nama tokoh besar. Ketua KPK kan tokoh besar juga. Terus Pak Presiden, Pak Jokowi juga tokoh besar juga. Pertanyaannya, kalau ada dua berita semacam ini, satu menyatakan Pak Agus pernah ketemu dan dimarah-marahi Pak Jokowi karena tidak mau menghentikan proses hukum dari Pak Setia Novanto. Tapi satu sisi Pak Presiden melalui juru bicaranya Pak Ari Dwi Payana itu menyatakan bahwa tidak pernah ada pertemuan di situ. Nah, di kepala saya itu berkecamuk gitu, bertanya-tanya, sebenarnya ini yang bohong siapa? Menurut saya ini persoalan serius, saudara-saudara. Persoalan seperti ini, yang satu bilang ketemu, yang satu tidak, ini nggak bisa dibiarkan, harus diselesaikan menurut adat kenegaraan. Jadi ini siapa yang bohong? Saya cuma bertanya loh. Siapa yang bohong? Apakah istana atau Pak Agus Raharjo yang mantan ketua KPK ini? Ya karena memang masalahnya sudah dari tahun 2017 memang sudah cukup lama ya. Dan baru diungkap sekarang. Itu pun gara-gara ditanya. Mungkin kalau nggak ditanya nggak terungkap juga itu. Jadi pertanyaannya, siapa yang bohong di sini? Hanya saja kalau kita pengen melihat-lihat jejak digital dan beberapa pernyataan, memang saya menjadi kayak terbohongi juga dengan beberapa pernyataan yang belakangan juga baru saja itu juga diungkap. Misalnya ditanya soal anaknya yang mau
mencalonkan menjadi cawapres. Dijawab, wah kan itu baru 2 tahun, kan belum berpengalaman. Tetapi nggak lama kemudian ditanya lagi, bagaimana Pak ini anaknya kok menjadi cawapres? Dijawab, ya sebagai orang tua saya hanya merestui. Jadi sekali lagi pertanyaannya, kalau ada 2 pernyataan, ada 2 kejadian, yang satu bilang ketemu, yang satu bilang tidak ada pertemuan. Pertanyaannya, hoi siapa yang berbohong? Saya cuman bertanya. Dijawab monggo, nggak dijawab monggo. Tapi saya kira harus dijawab lah. Ini ngurus negara bro. Nggak bisa main-main negara kok dibuat mainan seperti ini. Bagaimana sih? Saya kira gitu aja deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.